Gubernur Jambi bersama Danrem 042 Garuda Putih, Kapolda Jambi, Kejati Jambi dan Kabinda Jambi menggelar rapat koordinasi terkait transportasi angkutan batubara yang kerap menyebabkan kemacetan. Rapat bersama ini berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa 31 Januari 2023. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya jumlah kendaraan yang beroperasi per harinya, di mana tercatat 9.000 kendaraan batubara yang melintas per malam atau pada jam operasional mereka. Dalam mengurai kemacetan, Gubernur membatasi jumlah truk batubara yang beroperasi per harinya dari 9.000 menjadi 4.000 kendaraan saja dengan skema melintas secara bergantian. Al-Haris menambahkan, untuk jalur khusus angkutan batubara yang menjadi solusi mengurai kemacetan permanen, saat ini masih dalam pengerjaan oleh investor dan akan selesai di tahun 2024 mendatang. Al-Haris juga berharap kebijakan jangka pendek ini dapat ditaati oleh pengusaha dan supir-supir truk angkutan batubara agar tidak lagi terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan nasional. Dalam upaya menindaklanjuti persoalan angkutan batubara di Jambi, mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, kelebihan tonase hingga jam operasional yang kerap dilanggar para sopir angkutan, Pemprov Jambi bersama Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba menggelar pertemuan bersama pihak perusahaan batubara yang ada di Jambi, Senin 27 Februari. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris minta seluruh perusahaan batubara untuk komitmen dan serius mematuhi aturan yang telah ada. Perusahaan batubara harus memberikan pemahaman kepada para sopir untuk mematuhi aturan, berkendara dengan baik, tidak saling mendahului dan tidak parkir di bahu jalan karena bakal menyebabkan kemacetan. Al-Haris juga menegaskan kepada 3 perusahaan yang akan membangun jalan khusus batubara agar secepatnya menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain itu, jalur sungai juga akan dimanfaatkan. Sementara itu, PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM, M. Idrisi Hite, menegaskan akan memberi sanksi bagi perusahaan yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan, baik dari pemerintah Provinsi Jambi maupun dari Kementerian ESDM terkait tata cara pengangkutan batubara dari mulut tambang hingga ke pelabuhan. Angkutan batubara di Provinsi Jambi masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, mulai dari kemacetan hingga kerusakan jalan nasional akibat lalu lalang angkutan batubara tersebut. Menyikapi persoalan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Jambi rapat koordinasi langsung bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Menteri Perhubungan di Gedung Kementerian ESDM Selasa 14 Februari. Gubernur Jambi Al-Haris dalam pertemuan tersebut memaparkan segala persoalan yang muncul akibat aktivitas angkutan batubara di Provinsi Jambi, mulai dari kemacetan yang terjadi tiap harinya hingga kerusakan jalan nasional. Al-Haris mengatakan pemerintah dan jajaran Forkopimda Jambi telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Salah satunya pembangunan jalan khusus yang masih dalam pengerjaan dan pembuatan kantong parkir untuk mengurangi kemacetan. Persoalan batubara di Provinsi Jambi kian hari tak ada habisnya. Pasalnya seperti yang diinginkan oleh para sopir kepada pemerintah agar dapat mempercepat jam operasional muatan. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani duduk bersama guna membahas polemik yang pelik akan persoalan batubara yang kian hari tak ada habisnya. Dari audiensi yang dilakukan bersama komunitas sopir batubara Kamis 16 Februari, ada beberapa keinginan yang diminta oleh para sopir kepada pemerintah. Salah satunya pemerintah dapat mempercepat jam operasional muatan angkutan batubara tersebut. Selain itu, para sopir juga meminta agar pemerintah dapat menyetarakan stiker nomor lambung dan mengatasi pungli yang kerap terjadi. Keluh kesah yang dihadapi oleh para sopir ini menjadi PR pemerintah untuk mencari solusi akan peliknya persoalan ini. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menegaskan akan segera mengambil tindakan terkait problem yang dihadapi oleh para sopir truk batubara tersebut.
Gubernur Jambi Al-Haris melakukan pertemuan di Jakarta pada Selasa malam 7 Februari bersama 3 perusahaan yaitu PT Putra Bullion Property, PT Inti Tirta Prima Sakti, dan PT Sinar Anugrah Sukses terkait ekspos progres pembangunan jalan khusus batubara. Dalam rencana pengerjaan, PT Putra Bullion Property akan menyelesaikan pembangunan jalan khusus sepanjang 77 km dari Dusun Mudo hingga Kilangan. Sementara PT Inti Tirta Prima Sakti akan fokus mempercepat pengerjaan jalan sepanjang 15,3 km dari Mandiangin menuju Pelabuhan Tenam. Pada kesempatan itu, Gubernur Al-Haris mengatakan agar 3 perusahaan tersebut untuk fokus dan segera menyelesaikan jalan khusus batubara di wilayah Provinsi Jambi. Al-Haris juga menegaskan kepada pengusaha untuk mempercepat pengerjaan jalan khusus batubara sehingga angkutan batubara dapat menggunakan jalan tersebut dan tidak lagi melintasi jalan umum. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pemasangan 1 juta patok batas tanah serentak seluruh Indonesia. Acara yang dibalut dengan nama Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas atau Gemapatas ini tercatat di rekor muri. Gemapatas ini mengangkat tagline, "Ayo pasang patok, anti cekcok, anti caplok." Untuk di Jambi, acara Gemapatas difokuskan di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kakamil BPN Provinsi Jambi, Agustin Interson Samosir, dan Rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Supriyono, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini sebagai upaya mengakselerasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kementerian ATR BPN mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas atau Gemapatas yang dipimpin oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto yang dipusatkan di Cilacap secara daring, diikuti 33 provinsi se-Indonesia Jumat 3 Februari 2023. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemasangan patok tanda batas tanah itu merupakan kewajiban masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya, agar saat petugas pengukuran akan mengukur batas tanahnya dapat lebih mudah dan cepat. Selain itu, untuk pengamanan aset dan menjamin kepastian batas bidang tanah. Di akhir acara ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar rapat pengendalian inflasi untuk tahun 2023 pada Selasa 31 Januari 2023. Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris itu juga diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten kota. Usai acara, Gubernur Al-Haris menjelaskan, rapat ini diselenggarakan untuk memantapkan langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Adanya potensi kenaikan sejumlah komoditas bahan pangan sejak akhir 2022 lalu hingga pasca tahun baru 2023 harus mampu ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Kedepan, Pemprov Jambi akan segera menggulirkan kebijakan intervensi pasar dengan menghadirkan operasi pasar untuk pengendalian harga sejumlah komoditas bahan pangan. Langkah tersebut juga diminta untuk dilakukan seluruh pemerintah kabupaten kota melalui penggunaan anggaran belanja tidak terduga ataupun bantuan sosial. Bertempat di Desa Persiapan Bukit Beringin, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Masjid Nur Rahman RT 16, Wakil Gubernur Jambi Haji Abdullah Sani menghadiri peringatan 1 tahun Desa Persiapan Bukit Beringin, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Acara ini tampak hadir juga Asisten 1 Sukisno, anggota DPRD Muaro Jambi, Camat Sekernan M. Iqbal, Forkopimda, Kades Sekecamatan Sekernan, dan para tokoh masyarakat Desa Persiapan Bukit Beringin. Dalam sambutannya, Wiranto, anggota DPRD Muaro Jambi, mengatakan kegiatan 1 tahun Desa Persiapan Bukit Beringin bisa dilihat dari antusias masyarakat untuk menjadikan desa ini menjadi desa definitif. Tentunya masyarakat berharap pemerintah desa dan kecamatan maupun kabupaten terkait penyelesaian untuk menjadikan desa definitif, tinggal beberapa item yang belum diselesaikan. Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi telah berusia 40 tahun.
Dalam usia 40 tahun tersebut, Rumah Sakit Jiwa telah memberikan bakti dan dedikasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kejiwaan dan psikis, hal yang tentunya sangat penting bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam kegiatan apel pagi sekaligus memperingati HUT Rumah Sakit Jiwa Jambi, Senin 20 Februari 2023. Abdullah Sani menuturkan dalam perjalanan usia 40 tahun tersebut, Direktur Rumah Sakit Jiwa dan seluruh jajaran pegawai hendaknya terus mengevaluasi diri, serta terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja, turut berpartisipasi mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Rumah Sakit Jiwa. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Sani berharap dengan semakin bertambahnya usia Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Jambi, maka semakin meningkat pula kinerja Rumah Sakit Jiwa tersebut dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Jambi, yang tentunya turut mendukung dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan nasional. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hesni Darharis menggelar kegiatan senam sehat bersama. Dilanjutkan dengan penanaman ratusan pinang hingga gotong royong yang berlangsung di objek wisata ruang terbuka hijau atau RTH Taman Putri Pinang Masak. Kegiatan ini diikuti para pejabat eselon 2 dan para pegawai di lingkungan Pemprov Jambi pada Jumat 10 Februari 2023. Taman Putri Pinang Masak ini berlokasi di eks Pasar Angso 2 Jambi, bekas Pasar Angso 2 yang saat ini sudah berubah menjadi taman dengan latar Sungai Batanghari. Usai kegiatan, Gubernur Al-Haris mengatakan penanaman pisang di Taman Putri Pinang Masak dilakukan karena selaras dengan nama tamannya. Ia juga mengatakan masih banyak yang perlu dibenahi dari Taman Putri Pinang Masak tersebut, terutama untuk menambah jenis tanamannya. Pemerintah terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanam pohon, utamanya tanaman buah-buahan. Menanam pohon merupakan bentuk kepedulian dan kecintaan manusia terhadap bumi. Dengan tanaman pohon yang baik, maka akan memberikan kesejahteraan yang baik pula untuk manusia. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi yang hadir pada kegiatan penanaman 1000 pohon serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin secara virtual di halaman kantor Gubernur Jambi Rabu pagi 1 Februari 2023. Tanpa hadir dalam penanaman pohon tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Darharis beserta para pejabat eselon dan tamu undangan lainnya. Usai kegiatan penanaman pohon, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Darharis mengatakan penanaman pohon yang dilakukan berjenis tanaman buah kelengkeng dan buah durian. Jumlahnya sebanyak 1000 pohon yang akan ditanam di berbagai titik lokasi yang berbeda. Tanaman ini, kata Hesti, akan menghasilkan buah-buahan yang sehat sehingga nantinya bisa dinikmati oleh semua orang. Hesti juga mengajak masyarakat Jambi untuk ayo menanam, yang manfaatnya untuk tambahan penghijauan serta rajin mengkonsumsi buah-buahan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan gizi yang berakibat pada stunting. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jambi menggelar rapat forum organisasi perangkat daerah hotel yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta seluruh kepala dinas yang memidangi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aston Hotel Jambi pada 15 Februari 2023 sampai 16 Februari 2023 mendatang. Pertemuan itu mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari 11 kabupaten dan kota seprovinsi Jambi dan rancangan rencana kerja perangkat daerah. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, rapat forum tersebut guna mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari program pusat, daerah, dan kota Jambi. Abdullah Sani juga mengakui pentingnya sinergi tersebut, karena baginya tanpa sinergi dari tersebut, pembangunan tidak akan berjalan dengan sejajar seperti apa yang telah direncanakan. Abdullah Sani juga berharap dengan adanya rapat forum OPD ini, agar pembangunan di Provinsi Jambi tahun 2024 akan berjalan dengan semestinya.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program infrastruktur bidang kepuan tahun 2023 di sebuah hotel di Jambi, Rabu pagi 15 Februari. Rakor ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan tujuan untuk diperolehnya informasi program kegiatan infrastruktur di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Rapat ini dihadiri sekaligus dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, didampingi Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengapresiasi rapat koordinasi ini sebagai upaya untuk menyinergikan program dan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur kepuan pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah kabupaten kota, juga upaya memaduserasikan program pusat dengan daerah. Abdullah Sani menegaskan melalui sinergi yang kuat tentunya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Ia berharap melalui sinkronisasi ini baik berupa inovasi maupun penajaman program bisa meningkatkan kualitas kerja dan kinerja Dinas PUPR seprovinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri langsung pelantikan pengurus DPD KAI Provinsi Jambi dan pengukuhan pengurus DPC KAI Kabupaten Kota masa bakti 2023-2027 yang berlangsung di Gedung Mahligai 9 Jambi, Sabtu 18 Februari. Pelantikan yang mengusung tema terwujudnya KAI sebagai organisasi advokat independen, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, jujur, dan adil ini turut dihadiri Ketua Dewan Penasehat, Presiden dan Sekretaris DPP KAI beserta tamu undangan lainnya. Sekretaris Sudirman dalam sambutannya mengucapkan selamat dan mengapresiasi seluruh pengurus yang dilantik dan berpesan agar para advokat ini menjadi bagian penting dalam membantu tegaknya keadilan di Provinsi Jambi, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak asasi mereka di depan hukum. Pemerintah Provinsi Jambi telah rampung melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu 25 Februari 2023. Proses pelantikan berlangsung hikmat, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Total keseluruhan ada 144 pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang dilantik, terdiri dari 125 pejabat pengawas, 5 pejabat administrator, dan 14 pejabat fungsional. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sudirman mengharapkan kepada pejabat yang baru saja dilantik, memberikan kinerja yang baik dan tentunya bisa terus bersinergi dengan pimpinan Kepala OPD dalam rangka mewujudkan Jambi Mantap 2024. Gubernur Jambi Al-Haris menerima kunjungan dari manajemen PetroChina di pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin pagi 27 Februari 2023. Pertemuan dengan manajemen PetroChina itu dihadiri langsung Presiden Direktur PetroChina, Qian Mingyan. Dalam kesempatannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dalam pertemuan tersebut, manajemen PetroChina menyampaikan bahwa mereka resmi mendapatkan perpanjangan dari pemerintah pusat perpanjangan kontrak baru untuk 20 tahun ke depan. PetroChina dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian ESDM. Al-Haris mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat saling menguntungkan dan daerah diberi ruang untuk mengajukan Participant Interest atau PI 10% pada perusahaan. PI merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk badan usaha milik daerah dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan Participant Interest atau PI. Tentu Al-Haris berharap Jambi punya masukan dari swasta melalui sektor migas dari PI tersebut. Pada intinya dalam kontrak itu ada ruang untuk daerah mengajukan PI. Al-Haris juga mengharapkan manajemen PetroChina yang baru terus memberikan semangat dan produksi meningkat serta semuanya saling menguntungkan untuk Indonesia dan perusahaan dan daerah. Sekda Provinsi Jambi Sudirman resmi melaunching layanan pendaftaran identitas kependudukan digital yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi dan Kota Jambi.
Sudirman mengatakan bahwa IKD merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan, baik berupa KTP, kartu keluarga, NPWP, surat berharga, hingga dokumen asuransi. Sudirman berharap dengan adanya data kependudukan digital, sejumlah data ini bisa dimanfaatkan dan tersimpan dengan baik, sehingga dapat mempermudah akses ke depannya. Gubernur Jambi Al-Haris mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara penggunaan mobil dinas. Instruksi tersebut dikeluarkan menanggapi insiden kecelakaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Jumat 3 Februari kemarin, di mana mobil dinas tersebut dikendarai anak salah satu pejabat di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang masih pelajar sekolah menengah atas. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, instruksi gubernur tersebut dikeluarkan imbas dari kecelakaan mobil dinas tersebut. Salah satu poin instruksi gubernur Jambi tersebut yakni mewajibkan pejabat hanya memiliki satu mobil dinas saja dan dengan peruntukan hanya untuk kegiatan dinas. Gubernur Jambi Al-Haris mendukung penyelenggaraan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 yang puncak acaranya akan diselenggarakan pada 9 Februari 2023 di Gedung Serbaguna Medan, Sumatera Utara. Peringatan HPN akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dukungan itu ia buktikan langsung dengan melepas keberangkatan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jambi yang akan ikut memeriahkan HPN di Kota Medan. Pelepasan delegasi PWI Jambi tersebut dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Minggu 5 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa setiap tahun Jambi selalu merayakan HPN dengan meriah. Ia berharap agar pers di Jambi semakin maju, apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik. Menurutnya dalam tahun politik ini peran rekan-rekan pers sangat dibutuhkan agar bisa memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama untuk membuat situasi di Jambi dalam masa-masa politik tetap kondusif. Gubernur Jambi Al-Haris Senin dini hari 20 Februari 2023 memantau posko evakuasi kecelakaan helikopter yang membawa Kapolda Jambi beserta 2 pejabat Polda Jambi. Al-Haris mengatakan mulai Senin pagi akan ada 3 helikopter yang dikerahkan untuk upaya evakuasi lewat udara. Proses evakuasi dipimpin langsung Danrem 042 Garuda Putih. Sedangkan jalur darat, tim Basarnas, TNI dan Polri sejak siang sudah menyisir hutan untuk mencapai titik jatuh helikopter, namun hingga pagi ini belum ditemukan. Al-Haris juga meminta masyarakat setempat untuk ikut membantu tim evakuasi. Keberadaan jatuhnya helikopter Helibel 412 SP milik Polda Jambi di hutan Kerinci sudah ditemukan tim evakuasi udara. Namun evakuasi Kapolda Jambi beserta 2 pejabat Polda dan 5 kru lainnya belum bisa dilakukan. Tim udara yang menemukan tim lokasi jatuhnya helikopter tersebut sementara hanya menjatuhkan atau mendropping makanan, obat-obatan dan selimut untuk para korban, serta powerbank untuk keperluan komunikasi. Gubernur Jambi Al-Haris yang standby di posko evakuasi sejak dini hari menyatakan evakuasi korban lewat jalur darat sangat sulit dilakukan. Gubernur Jambi Al-Haris langsung melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk membesuk Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono pasca berhasil dievakuasi dari hutan Kerinci. Selain melihat langsung kondisi Kapolda, Gubernur Al-Haris juga sempat berbincang dan menanyakan langsung kondisi kesehatan Jenderal Bintang 2 itu. Dalam kesempatan itu, Al-Haris Rabu 22 Februari 2023 pagi juga mengungkapkan bahwa perkembangan kondisi kesehatan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono saat ini sudah semakin membaik. Al-Haris menyebutkan Kapolda Jambi semakin fresh dan berharap doa agar kesehatan Kapolda cepat pulih dan sehat seperti sedia kala. Selain itu, Al-Haris juga mengungkapkan kondisi korban lainnya juga semakin membaik dan sudah ditangani oleh dokter.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan pertemuan Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan tahun 2023 bertempat di sebuah hotel di Kota Jambi, Rabu 15 Februari. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Peri Kusnadi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Padri Sudria, dan diikuti oleh perwakilan stakeholder bidang kesehatan seprovinsi Jambi, baik instansi vertikal atau juga dari kabupaten kota. Pertemuan ini salah satunya bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan bidang kesehatan tahun 2024 untuk disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja tahun 2024. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam kesempatan tersebut mengatakan, Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Jambi. Abdullah Sani berharap ini menjadi gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, tetapi bersama-sama supaya fasilitas dan layanan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Provinsi Jambi semakin merata dan berkualitas. Angka prevalensi stunting Provinsi Jambi turun dari 22,4% pada tahun 2021 menjadi 18% pada tahun 2022. Hal tersebut diketahui saat rapat kerja daerah, Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN Provinsi Jambi yang digelar di sebuah hotel di Jambi Selasa 28 Februari. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, usai membuka rakerda tersebut, menjelaskan penurunan angka stunting Provinsi Jambi itu berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Sudirman mengapresiasi jajaran perwakilan BKKBN bersama semua mitra kerja lintas sektor, perguruan tinggi, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi keagamaan dan media yang telah berperan aktif mendukung pelaksanaan program penurunan angka stunting Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani merasa bangga dan bersyukur dapat turut hadir menyaksikan prosesi khatam Quran siswa-siswi SMP dan SMA Islam Al-Falah Kota Jambi yang menjadi program kegiatan tahunan yang diselenggarakan Yayasan Jamik Al-Falah Selasa 21 Februari 2023. Abdullah Sani menuturkan kegiatan khatam Al-Quran ini bukan berarti siswa-siswi berhenti membaca Al-Quran, namun hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan ilmu membaca dan memahami Al-Quran. Belajar menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan khatam Quran, Abdullah Sani berpesan ini menjadi harapan semua pihak, baik sekolah maupun orang tua agar anak-anak semuanya semakin rajin, tekun, gigih belajar, menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar, serta menjadi kafilah bumi yang amanah, memelihara dan memakmurkan bumi dan seisinya dengan sebaik-baiknya. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi tingginya semangat warga dalam berlomba-lomba untuk mengembangkan pembangunan masjid. Karena dengan didirikannya masjid merupakan rumah Allah, tempat ibadah umat muslim, terutama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hal itu disampaikan Gubernur usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jamik At-Taqwa yang berlokasi di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat 17 Februari. Karena itu, karena bangunan sudah sangat tua, saya kira masjid ini sudah mulai retak, perlu saya kira untuk direnovasi, ya, renovasi. Nah, pemerintah tentu mendukung, saya mendukung, membantu agar masyarakat bisa cepat untuk selesai masjidnya, sehingga nanti ibadah bisa lancar di masjid ini nantinya, ya. Untuk diketahui, masjid ini nantinya akan dibangun 2 lantai dengan luas 22 x 27 persegi yang diprediksi menelan anggaran 3,98 miliar rupiah pada tahap pertama. Diharapkan nantinya Masjid Jamik At-Taqwa yang berada di dekat 2 kampus besar, yakni Universitas Jambi dan UIN STS Jambi, menjadi ikon Desa Mendalo Indah.
Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-22 tingkat Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin yang diselenggarakan selama 7 hari berlangsung sukses hingga hari penutupan pada Kamis 16 Februari 2023. Gubernur Jambi Al-Haris yang hadir sekaligus menutup secara resmi lomba seni membaca Al-Quran merasa bangga dengan antusias masyarakat Kecamatan Pamenang. Ini terlihat dari banyaknya warga yang hadir memadati lokasi MTQ di Kelurahan Pamenang untuk menyaksikan penutupan MTQ tahun 2023 itu. Pada sambutannya, Al-Haris memberi semangat kepada seluruh Qori dan Qoriah untuk terus semangat dan belajar agar bisa selanjutnya mengikuti ajang MTQ tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Mantan Bupati Merangin 2 periode itu berpesan bahwa bagian yang terpenting dari MTQ ini adalah syiar Islam dengan mengamalkan Al-Quran ini agar menjadi pedoman hidup. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Hesnidar Haris tak henti-hentinya memberikan bimbingan motivasi dan edukasi guna memantapkan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Melalui kajian remaja Islam milenial yang bertajuk Menuju SDM Unggul Melalui Genre yang dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Kamis 9 Februari 2023. Pengajian yang digelar tim penggerak PKK kali ini diisi dengan ceramah agama oleh Ustadz Muhammad Agus Saputra. Adapun narasumber dari BKKBN Provinsi serta menampilkan karya-karya anak Jambi berupa film dokumenter. Dalam sambutannya, Hesnidar menyampaikan kepada kaum muda atau remaja dapat meniti hidup yang lebih terarah, menghilangkan hal-hal negatif, serta menebar kebaikan mulai dari perihal kecil. Para generasi milenial ini juga diajak untuk membekali diri dengan pengetahuan ilmu agama, baik dari unsur akidah dan akhlak syariah secara maksimal, hingga dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi hadir dan bersilaturahmi bersama dengan para kiai, ulama, pengurus dan anggota Nahdlatul Ulama wilayah Provinsi Jambi dalam rangka Istighosoh memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Jambi Sabtu 4 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani mengatakan, selama 1 abad NU mengiringi perjalanan bangsa Indonesia telah memainkan peran sentralnya untuk menjaga keutuhan bangsa, berkontribusi dan mengawal pembangunan umat, bangsa, dan negara. Pada momentum Istighosoh peringatan 1 abad NU ini, diharapkan semakin mengeratkan silaturahmi, mengokohkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah Provinsi Jambi dengan Nahdlatul Ulama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah bersama Habib Muhammad Lutfi Al-Yahya di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Kegiatan Isra Miraj ini dilaksanakan untuk senantiasa merestorasi diri dengan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Selain itu, untuk menjalin silaturahmi bersama para ASN Pemprov Jambi dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Habib Lutfi karena bersedia untuk hadir ke Jambi. Sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Al-Haris merasa kagum pada Habib Lutfi karena tidak hanya sibuk menyiarkan agama, namun juga menyatukan masyarakat Indonesia. Melalui ini, Al-Haris berharap jamaah yang hadir dapat mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan Habib Lutfi bin Yahya agar dijadikan spirit dalam menjalankan hidup menuju kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Kehadiran ayah anda untuk hadir di sini, di mana beliau hari ini masih sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Wakil Presiden, sehingga waktu beliau sibuk dan semuanya untuk umat. Karena kan ada Wakapolri, acara kirap, macam-macam acara beliau untuk bangsa ini. Maka memang kita sengaja meminta waktu beliau untuk ke Jambi dan mohon beliau nanti memberikan penjelasan kita semua, dan terakhir kita minta doa beliau karena begitu banyak cobaan dan Jambi, banyak yang viral yang di Jambi luar biasa, tapi semua dari Allah, dan ujian dari Allah itu
pertanda bahwa kita semua harus semakin dekat dengan Allah. Di sela-sela kesibukannya, Gubernur Jambi Al-Haris bersilaturahmi dengan masyarakat dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah, sekaligus tablik akbar bersama Tuan Guru Habib Muhammad Lutfi Ali di Desa Gemuru, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu malam 22 Februari 2023. Kegiatan tablik akbar ini berlangsung di kediaman tokoh masyarakat Tungkal Ulu, Mubarok, juga dihadiri sejumlah tokoh agama dan ribuan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Habib Lutfi sudah bersedia hadir di Jambi karena sudah puluhan tahun Habib Lutfi tidak datang ke Jambi. Al-Haris juga mengagumi kesibukan Habib Lutfi yang selalu keliling Indonesia bukan hanya menyiarkan agama, tetapi juga menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku dan agama. Al-Haris juga meminta para jemaah untuk senantiasa mendoakan Habib Lutfi agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyiarkan agama dan nilai-nilai kebangsaan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri acara wisuda tahfiz Khotmil Quran sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin Al-Fauzain yang berada di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu 25 Februari 2023. Dalam kesempatannya, Abdullah Sani mengucapkan rasa bahagia dapat hadir untuk bersilaturahmi dengan para alim ulama, kiai, ustadz, tokoh masyarakat, dewan guru, dan santri yang berada di pondok pesantren ini. Abdullah Sani juga menyampaikan terima kasih dan sangat bersyukur bisa menyaksikan 9 orang santri yang telah diwisuda hatam dan hafal 30 juz Al-Quran. Menurutnya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Melalui kegiatan ini, Abdullah Sani berharap agar kedepannya kualitas SDM terutama anak-anak remaja semakin terdidik, berbudaya, beragam, religius, dan agamis. Gubernur Jambi Al-Haris harus rela berjalan kaki demi menghadiri kegiatan resepsi Puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama atau NU yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa 7 Februari 2023. Al-Haris berjalan menuju lokasi acara puncak peringatan 1 Abad NU sejauh lebih kurang 5 km. Tampak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama dengan Al-Haris. Tidak hanya Al-Haris dan Yusuf Kala yang harus berjalan-jalan menuju ke lokasi acara, tetapi seluruh pimpinan lembaga lainnya juga harus berjalan kaki. Berdasarkan laporan dari tim peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, ribuan masyarakat simpatisan NU membanjiri jalanan menuju lokasi acara puncak peringatan 1 Abad NU. Kondisi ini terjadi sejak Senin 6 Februari 2023, di mana seluruh peserta acara telah memulai berbagai kegiatan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat 7 Februari 2023. Masyarakat simpatisan NU sangat antusias merayakan 1 abad berdirinya NU, dengan semangat NU bersama dengan menjadikan acara ini sebagai momentum ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dan terus berbuat untuk bangsa ini. Lokasi acara yang berada di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur telah menjadi lautan manusia yang menghadiri puncak peringatan 1 abad NU. Al-Haris terlihat santai berjalan menuju lokasi acara bersama Yusuf Kala dengan berbincang-bincang ringan dan sesekali melemparkan senyuman kepada masyarakat yang menyapa. Al-Haris merupakan salah satu dari 4 gubernur yang diundang pada acara tersebut. Adapun 3 gubernur lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Puncak peringatan 1 abad NU yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'aruf Amin, dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus menjadi penceramah pada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Muhajirin, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Pemenang Selatan, Merangin pada Selasa 7 Februari 2023. Kehadiran Wagub Sani bersama dengan Bupati Merangin Mashuri disambut antusias oleh ratusan warga setempat.
Dalam tausiahnya, Abdullah Sani mengajak untuk senantiasa menanamkan niat dan mengamalkan amalan yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan dua peristiwa yang berbeda, namun terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra dan Mi'raj. Abdullah Sani juga menceritakan kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saat bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat, dan di setiap langit terdapat seorang malaikat penjaga pintu, dan setiap pintu langit dijaga oleh seorang malaikat menurut derajat pintu dan keagungannya. Untuk itu, Abdullah Sani memaparkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj berkaitan erat dengan sholat 5 waktu, di mana menjadi sejarah dalam peristiwa tersebut. Berkat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dimuliakan oleh Allah, insya Allah, menurut keterangan para guru-guru kita, para kiai kita, para tuan guru kita, para orang alim yang juga itu sumbernya bukan ngawur, sumbernya adalah sampai kepada Rasulullah. Siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, insya Allah mereka akan dimuliakan oleh Allah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi penyelenggaraan musyawarah ketiga sekaligus reuni akbar Ikatan Alumni Universitas Jambi IKA Unja yang digelar Sabtu 25 Februari 2023. Hal tersebut, kata Sekda, dianggap perlu untuk meningkatkan eksistensi IKA Unja dan mempertahankan silaturahmi sesama alumni, juga untuk meningkatkan kepedulian alumni dengan alma mater. Sekda Sudirman menuturkan, sebagai lembaga pendidikan tinggi, Unja telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, riset, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, keberadaan Unja juga termasuk mahasiswa dan mahasiswinya telah banyak memberikan dampak ekonomi dan berkiprah luas di jajaran pemerintahan, swasta, maupun dalam dunia usaha dan perbankan. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau Pengprov PASI Jambi yang diketuai oleh Ramli Taha secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PASI Luhut Binsar Panjaitan melalui Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan. Jalannya prosesi pelantikan berlangsung hikmat yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Sabtu malam 18 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman mengucapkan selamat kepada pengurus Provinsi PASI Jambi dan berharap PASI Jambi mampu membawa perkembangan pesat dalam cabang olahraga atletik di Provinsi Jambi dan membawa harum nama daerah hingga ke tingkat nasional dan dunia. Ada hal penting yang kemudian perlu kita tekankan bagi pengurus baru. Pertama, datangkan bibit-bibit muda kita untuk atletik bisa dilakukan pada tahapan awal. Dan yang nomor 2, terus bina atlet-atlet yang sudah ada. Dan ketiga, bangun kebersamaan. Pertumbuhan industri kecil menengah dan aneka atau IKMA memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian di daerah maupun nasional. Di dalamnya ada UMKM yang bisa membuka lapangan kerja yang sangat banyak. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman saat membuka rapat koordinasi penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 dengan kabupaten kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi di sebuah hotel di Jambi Rabu 22 Februari 2023. Sudirman menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk bersinergi menyamakan persepsi arah pembangunan IKMA tahun 2024 mendatang. Ia berharap ada masukan-masukan dari kabupaten kota dalam upaya menumbuh kembangkan IKMA.
Selain itu, dengan pertumbuhan IKMA, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan masyarakat yang juga akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman meminta agar pelaksanaan IKMA di Provinsi Jambi tahun lalu wajib dievaluasi apa kelemahan dan kendalanya sehingga bisa diperbaiki untuk di tahun 2024. Ia berharap agar dukungan dana dekonsentrasi ini lebih besar lagi kepada Provinsi Jambi ke depannya dalam rangka mendorong penumbuhan dan pengembangan IKMA di Provinsi Jambi, yang tentunya turut berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kemajuan bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Jambi menggelar kegiatan deklarasi Lapas Bersih Narkoba atau Bersinar. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kerjasama antar Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi dengan 31 instansi tingkat provinsi dan kabupaten, organisasi, serta lembaga lainnya. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi Triana Agustin dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jambi dan BBN Provinsi Jambi serta semua pihak yang telah membantu Lapas dalam mewujudkan Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pihaknya juga bekerja sama dengan BBN dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada narapidana kasus narkotika yang ada di Lapas. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi deklarasi yang digelar Lapas Perempuan Jambi yang bekerja sama dengan BBN Jambi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Gubernur mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika di wilayah sepucuk Jambi 9 Lurah, sehingga generasi muda Jambi bebas dari penggunaan narkoba. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri Semarak Expo dan Pentas Seni SMA Negeri 11 Kota Jambi, Kamis pagi 2 Februari 2023. Gubernur hadir memberikan motivasi dan semangat kepada siswa-siswi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris mengatakan, Expo dan Pentas Seni adalah dalam rangka memperingati HUT ke-26 SMA Negeri 11 Kota Jambi, merupakan wadah atau ruang kreativitas dan bakat bagi siswa. Al-Haris juga mengapresiasi kegiatan Expo dan Pensi yang diselenggarakan SMA 11 Kota Jambi. Ia mengatakan kegiatan tersebut sangat positif agar siswa merasa memiliki sekolahnya. Melalui kegiatan Expo dan Pensi ini, Al-Haris juga berpesan agar kualitas dan prestasi pendidikan di SMA Negeri 11 Kota Jambi dapat ditingkatkan. Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 10 Februari menerima 9 orang siswa yang berhasil meraih medali emas internasional dalam ajang Global Youth Invention and Innovation Fair atau pameran penemuan dan inovasi pemuda tingkat internasional yang digelar Institut Pertanian Bogor atau IPB 18 hingga 22 Januari 2023 lalu dan diikuti 16 negara. 2 medali emas yang diraih siswa SMA Negeri 7 Sarolangun adalah kategori Life Science dan Inovasi Science. 2 karya ilmiah siswa SMA Negeri 7 Sarolangun, yakni Inovasi Aromaterapi dari Jerangau atau Dringo dengan bahasa Latin Acorus calamus, salah satu tumbuhan obat-obatan yang tumbuh di Indonesia. Kemudian inovasi pembuatan pupuk organik untuk tanaman ringan seperti cabai dan kacang-kacangan yang diolah dari gabungan tumbuh-tumbuhan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, siswa SMA Negeri 7 Sarolangun bukan hanya mengharumkan nama Jambi, tapi juga Indonesia. Sebab itu, Haris berharap pihak sekolah segera mematenkan inovasi tersebut dengan didaftarkan sebagai hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Gubernur Jambi Al-Haris hadir langsung bersama Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Palembang, Kolonel Laut Widyo Sansongko dalam rangka pembukaan turnamen karate se-Sumatera Piala Danlanal 2023, Jumat 17 Februari 2023.
Sedikitnya ada 1.302 atlet karate dari 9 provinsi yang mengikuti turnamen bergengsi yang diselenggarakan di GOR Kota Baru, Jambi. Sebagaimana filosofi karate, yakni mempertahankan diri bukan untuk berkelahi dengan orang, sehingga para atlet harus menjaga sportivitas, keamanan, sehingga semua yang ikut bertanding adalah pemenang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Danlanal Palembang, putra daerah Jambi yang telah menginisiasi kegiatan yang sangat positif bagi generasi muda melalui bidang olahraga karate. Gubernur Jambi berharap dari event ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet profesional yang bisa mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional hingga internasional. Mengangkat nama citra olahraga karate tidak hanya untuk Jambi tapi Sumatera dan gaungnya Sumatera. Jadi yang saya banggakan, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga untuk Jambi. Saya kira ketika Jambi punya keluarganya, punya putra terbaiknya yang tidak pernah lupa dengan Jambi, itulah pada kita. Saya berharap nanti event ini melahirkan anak-anak Jambi yang nanti anak-anak Indonesia yang nanti punya prestasi luar biasa dan mereka mengangkat olahraga kita di cabang karate, baik itu di regional dan nasional maupun di internasional.